Enggak apa-apa, saya baru emosi kan. Nah. Yes. Ini ya, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia Sragen ini mulai sekarang ini bobrok di bidang hukum dan bobrok di bidang aturan. Karena apa? Dalam tahapan pilkada PAW ini, perabotan saya itu sudah dinyatakan lengkap 1 bulan yang lalu. Berarti kan sudah tidak ada masalah. Hari ini tinggal pengumuman perengkingan 3 besar. Mengapa saya disuruh melengkapi perabot lagi? Berarti kan jelas-jelas ada indikasi penjegalan. Nah, ini panitia jelas tidak netral dan merekayasa, berusaha dalam arti kerjasama dengan salah satu oknum calon. Panitia juga kepengen ngangkat salah satu calon yang nilainya rendah, maka berusaha jegal saya dan jegal Priyadi, dan akhirnya calon yang nilainya rendah bisa terangkat. Nah, saya berpendapat kalau seperti ini terus Indonesia Sragen akan menjadi apa? Kan hancur. Hancurnya suatu negara adalah kalau dipegang orang-orang yang tidak adil. Seperti ini. Masa memberi kesempatan untuk melengkapi berkas tadi pagi jam 7, jam 11? Mana mungkin? Gitu. Maka teman-teman wartawan, mohon ini di-expose. Moga-moga bisa dipakai sebagai bahan belajar oleh masyarakat Sragen. Karena kelihatannya masyarakat Sragen sudah tidak percaya lagi kepada oknum-oknum ya. Bukan semua pejabat loh. Ini hanyalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang ingin menjual stempel, oknum-oknum yang ingin mencari isi kantong dengan cara menggunakan kesempatan ini. Saya legowo sih, tidak ikut terjaring dalam 3 besar, asalkan itu berasal atau hasil dari ranking nilai saya. Kalau saya dari nilai saya itu ranking 456, saya menggono. Tapi kalau karena saya tidak lengkap berkas, siapa bilang tidak lengkap? Wong saya ini punya bukti dari panitia sudah dinyatakan lengkap 1 bulan yang lalu. Berarti ini panitia diperbudak ya. Panitia pilkada PAW Singapura itu diperbudak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pak, yang dianggap kurang, saya surat keterangan dari pengadilan. Padahal surat dari pengadilan itu sudah datang 2 bulan yang lalu. Terus tadi malam itu ada katanya dicabut, tapi yang dicabut bukan surat itu poinnya. Dari bahasa hukumnya yang dicabut bukan poin itu. Mengapa panitia bisa seperti itu? Berarti kita sebagai rakyat kecil ya, di mana kita akan mencari suatu keadilan. Panitia tadi pagi sudah menyarankan mencari selembar kertas surat dari pengadilan, ketua pengadilannya pergi. Kabag hukumnya pergi. Ini kan sudah didesain kan. Nah, ini saya juga tidak tinggal diam. Nanti akan saya gugat. Kalau masalah formilnya ya kita PT-UN kan. Kalau masalah pidananya situ adalah merampas karakteristik saya, mematikan karakter saya, prestasi saya, ya akan saya tuntut ganti rugi. Siapa yang dituntut? Panitia, otomatis panitia harus bertanggung jawab. Karena panitia yang membuat kita tidak nyaman dan membuat kita tersingkir karena dengan alasan yang tidak mendasar. Cukup sekian teman-teman, loh ini loh. Pak, ini Pak. Mana Pak? Ini surat dari pengadilan yang diterbitkan pada 27 Mei, ya. 27 Mei itu sudah berapa bulan sampai sekarang? Nah, di sini surat itu isinya bahwa saya dijelaskan tidak sedang menjalani hukum pidana. Mana Pak? Ada di sini Pak. Dan tidak pernah diputus dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 tahun.
Bahkan walaupun diputus 5 tahun, setelah 5 tahun harus mengumumkan secara jujur ke publik. Nah, ini dicabut tadi malam, pencabutannya mana? Yang dicabut itu adalah ini, pencabutan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Padahal saya nggak punya surat loh, nggak punya surat dari pengadilan yang isinya ini. Padahal yang saya dapat hanya surat ini. Berarti kan panitia tidak paham. Tidak paham. Terus di sini demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat untuk pencalonan kepala desa Singopadu, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini akan dibetulkan atau diperbaiki sebagaimana mestinya. Mengapa pengadilan tidak menerbitkan perbaikan? Hanya surat pencabutan melulu. Ini kan salah satu bukti bobroknya pengadilan di Indonesia itu seperti ini. Padahal kalau sama-sama menyadari masyarakat Indonesia itu balik Cangangon maupun Cangal sudah melek hukum semuanya, cuma kalah kekuasaan kan. Dia duduk di kursi, tapi rakyatnya yang hidup sengsara, makan nggak bisa, hanya diperbudak seperti ini. Coba, tolong, saya tidak tinggal diam. Singopadu akan jadi apa? Saya tidak berani tanggung jawab, karena saya dirugikan secara material dan imaterial. Yang jelas ketok mas, yang jelas kelihatan. Ini itu tahapan pengumuman 3 besar kok, suruh melengkapi perabot. Perabot saya kan sudah lengkap 2 bulan yang lalu. Produknya dari panitia sudah lengkap. Mengapa suruh melengkapi lagi? Ini yang menjadi bahan pertanyaan. Terlalu arogan, yang terlalu bisa diintervensi siapapun. Sebetulnya panitia itu kan harus duduk tegak, berdiri tegak, tidak seperti